Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mau mulai hari kami dengan bersekutu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Kamis 18 Juli 2024. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-42. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Tuhan Allah menyertaiku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin tahu bahwa dalam hidup ini, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, kita menyadari bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tidak hanya sekedar ketika kita berada dalam posisi yang di atas atau yang senang, yang kaya, kita mengatakan, wah Tuhan beserta kita. Dan ketika kita susah dan sengsara, maka Tuhan tidak beserta kita. Pengakuan ini juga disampaikan oleh Yakub ketika dia berada di rumah Laban, tulangnya, pamannya, di mana Laban beberapa kali mencurangi Yakub, sehingga dia sebagai orang yang bekerja dengan Laban tidak memiliki apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan menyertainya, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada dia dalam pengelolaan ternak-ternak yang dipercayakan Laban kepada dia. Sehingga ketika dia keluar dari rumah Laban, dia juga beroleh harta kekayaan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidup dia. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, bagaimana dia tahu bahwa Tuhan Allahnya yang disembah oleh ayah dan kakeknya adalah Tuhan yang berkuasa menyertai dan memberkati hidupnya. Sehingga ketika dia sengsara, Tuhan memperhatikan dia dan telah menjatuhkan putusan untuk tetap memberkati Yakub. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan juga berdampak pada kehidupan rohani kita. Saya buat kata-kata demikian. Bagaimana Tuhan telah menyertai Yakub dalam perjalanan hidupnya. Selama dia berada di rumah Laban, Tuhan menyertai dan memberkati dia. Sebagaimana Tuhan yang dipercayai oleh kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak, dia juga percayai Tuhan itu yang akan memberkati hidupnya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, seperti Tuhan menyertai Yakub, demikian dia juga akan menyertai hidup kita. Mari kita tinggal diam terus di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita menjadi umatnya yang tetap tinggal dalam penyertaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami andalkan Engkau. Kami taruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.